Kenalan lagi yuk, nama aku Novi Febri Anggreni dengan NPM A1A023105 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2C. Baiklah, tadi kan kita sudah membahas materi tentang manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana dan prasarana sekolah. Yuk simak terus videonya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik menurut Gunawan pada tahun 1996 adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian manajemen peserta didik menurut Mustari pada tahun 2014 yaitu menjelaskan bahwa manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan, kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut. Dengan kata lain, manajemen kesiswaan merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Baiklah, itulah penjelasan dari pengertian manajemen peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen peserta didik. Di sini terdapat 4 fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Potensi-potensi tersebut meliputi kemampuan umum yaitu kecerdasan, kemampuan khusus yaitu bakat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang kedua yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, ataupun dengan lingkungan sekolahnya dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Fungsi yang ketiga yaitu berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya, sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik sejahtera dalam menjalani hidupnya. Sebab jika hidup seorang peserta didik sejahtera, maka ia akan memikirkan kesejahteraan sebayanya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah suatu proses yang sistematif dan terencana untuk mempersiapkan dan mengelola segala peralatan, bahan habis pakai, dan tempat penyelenggaraan pendidikan agar terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Secara lebih luas, manajemen sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sebagai usaha pengadaan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengendalian semua sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah. 1. Meningkatkan mutu pendidikan. Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan optimal, seperti menyediakan ruang kelas yang memadai, peralatan laboratorium yang lengkap, dan buku-buku di perpustakaan sehingga meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan yang aman, nyaman, dan terawat, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar yang optimal, seperti menyediakan lingkungan sekolah yang bersih, asri, dan aman. Sarana dan prasarana yang tertata rapi, bersih, dan aman akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Yang ketiga, mendukung terciptanya sekolah yang berprestasi. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan dikelola dengan baik akan lebih berpeluang untuk menempati
prestasi yang gemilang, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat siswa, menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penelitian dan pengembangannya. Baiklah, pada materi yang terakhir saya akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan digunakan oleh personel sekolah untuk pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarananya pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat ada personel sekolah yang akan menggunakannya. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat menjadi sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diperlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka diperlukan adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah.